Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran daring ini, Ibu harap kalian semua tetap semangat, proaktif, dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Untuk daftar hadir, silahkan kalian isi Google Form yang sudah Ibu share linknya di Google Classroom. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang vektor pada dimensi 2. Namun, sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu pada pertemuan ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis vektor pada dimensi 2 dan ruang lingkup vektor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian vektor. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor pada dimensi 2 dan ruang lingkup vektor, serta memiliki sikap disiplin, responsif, proaktif, dan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi pada pertemuan kali ini adalah vektor dimensi 2 dan ruang lingkup vektor. Untuk kompetensi dasarnya, menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Dengan tujuan pembelajaran seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Sebelum kalian mempelajari vektor dimensi 2, Ibu akan menjelaskan apa itu vektor. Coba perhatikan contoh. Berikut adalah contoh kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep vektor. Orang yang sedang bermain layang-layang. Arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas. Bisa dilihat di gambar. Sehingga dari gambar dan contoh tersebut, kita dapat mendefinisikan apa itu vektor. Vektor adalah besaran yang selain mempunyai besar, nilai kuantitatif, juga mempunyai arah. Misalnya, besaran kecepatan, gaya, dan momen. Coba perhatikan gambar ini. Gambar di samping menunjukkan vektor A, B. A, B, di mana A adalah titik pangkal vektor AB dan B adalah titik ujung dari vektor AB. Dengan panjang AB adalah panjang vektor dan tanda panah adalah arah vektor. Setelah kalian mengetahui apa itu vektor, maka dapat kita lanjutkan dengan definisi vektor dimensi 2. Vektor dimensi 2 adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal, sumbu Y, dan unsur horizontal, yaitu sumbu X. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya, yaitu vektor A, XY, atau vektor A, X, Y. Dengan contoh, kita bisa lihat di sini ada vektor A, B, C, D, dan E. Vektor A memiliki komponen atau unsur 3, 2. Bisa terlihat pada gambar A, sumbu X positif, karena arah panah ke kanan dan sebesar 3 satuan. Dan sumbu Y positif karena arah panah ke atas sebesar 2 satuan. Untuk vektor B memiliki komponen 3, min 3. Terlihat pada gambar B, unsur X bernilai positif 3 karena arah panah ke kanan. Dan unsur Y negatif karena arah panah ke bawah. Sehingga 3 ditulis menjadi min 3. Pada vektor C,
Sumbu X bernilai negatif karena arah panah ke arah kiri sebesar 3, ditulis min 3, dan sumbu Y bernilai 0 karena arah panah sejajar dengan sumbu X. Untuk vektor D dan vektor E, coba kalian definisikan secara mandiri ya. Untuk selanjutnya adalah ruang lingkup vektor. Yang pertama ada kesamaan dua vektor, kedua vektor negatif, ketiga vektor 0, keempat vektor posisi, dan kelima vektor satuan. Yang pertama kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Dari gambar di atas terlihat vektor A sejajar dengan vektor B dan besarnya sama. Diperoleh vektor A sama dengan vektor B. Yang kedua, vektor negatif. Vektor negatif dari vektor A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif vektor A. Gambar di atas menunjukkan bahwa vektor A sejajar dan sama panjang dengan vektor B, namun arahnya saling berlawanan, maka vektor A sama dengan negatif vektor B. Yang ketiga adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjang atau besarnya 0 dan arahnya tidak tentu. Pada sistem koordinat kartesius, vektor 0 digambarkan berupa titik. Di ruang dimensi 2, vektor 0 dilambangkan O sama dengan 0, 0. Yang keempat, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Terlihat pada gambar, vektor yang ditarik dari titik pangkal O ke titik P disebut juga vektor posisi titik P dan dituliskan vektor OP. Jika koordinat titik P adalah X, Y, maka vektor posisinya adalah vektor OP sama dengan X, Y. Yang kelima adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Jika vektor A memiliki komponen A1, A2, maka vektor satuan dari vektor A ditulis vektor E. Dapat ditentukan vektor A sama dengan besar vektor A dibagi panjang vektor A sama dengan 1 per akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 dikali A1 A2. Selanjutnya pada kesimpulan, terdapat definisi vektor dan definisi vektor dimensi 2 serta ruang lingkup vektor. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca modul yang telah Ibu berikan melalui WhatsApp group. Atau kalian dapat bertanya dan berdiskusi melalui chat pada Google Classroom atau menggunakan WhatsApp group. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan melalui WhatsApp group. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD. Jika telah selesai, silakan kalian kirimkan hasil kalian melalui email yang Ibu tuliskan pada Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.